Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Quran Surat Al-Kahfi 1-2. Surat Al-Kahfi mulai turun, dan di dalam surat yang mulia itu terkandung jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mengguncang Mekah, termasuk kisah tentang seorang raja yang namanya terukir dalam prasasti langit dan bumi. Seorang penakluk yang tidak disebut namanya dalam Al-Quran, namun gelarnya bergema sepanjang masa. The Zulkarnain. Siapakah dia? Benarkah ia Alexander Agung yang namanya harum dalam sejarah Yunani? Ataukah Cyrus yang agung dari Persia, pembebas bangsa Yahudi yang disebut dalam kitab suci mereka? Atau mungkinkah ia adalah nabi yang tersembunyi, seorang hamba syaleh yang dirahasiakan identitasnya? Mari kita buka tabir misteri ini. Mari kita telusuri jejak sang penakluk dua ufuk, menyusuri timur dan barat, menyaksikan bagaimana ia membangun benteng tembaga raksasa, dan merenungkan hikmah yang ditinggalkannya bagi para penakluk dunia di setiap zaman. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, ingatlah satu hal. Kisah ini bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah cermin bagi kita yang hidup di masa kini, yang juga bergelut dengan kekuasaan, kekayaan, dan ambisi. Karena sesungguhnya, setiap dari kita adalah Zulkarnain di zamannya masing-masing, diberi kekuasaan atas diri sendiri, keluarga, atau mungkin bangsa. Dan kita akan ditanya, bagaimana kita menggunakan kuasa itu? Maka bukalah mata hatimu, dengarkanlah kisah ini dengan telinga jiwa, karena di dalamnya tersimpan mutiara-mutiara hikmah yang akan menerangi jalanmu menuju sang pemilik alam semesta. Satu, Gema nama yang tak terlupakan. Namanya tidak disebut, tidak dalam Al-Quran, tidak pula dalam hadis-hadis syahih yang diriwayatkan para perawi terpercaya. Namun gelarnya bergema mengguncang zaman, Zulkarnain. Dua kata yang menyimpan misteri ribuan tahun. Ia adalah teka-teki yang membuat para sejarawan berdebat, para arkeolog menggali bumi, dan para ahli tafsir merenung hingga ubun-ubun beruban. Siapakah gerangan manusia agung ini hingga Allah sendiri yang mengisahkan perjalanannya dalam kitab suci terakhir? Malam itu, setelah 15 hari penantian yang mencekik, Rasulullah SAW menerima jawaban dari langit. Malaikat Jibril membacakan ayat demi ayat, dan ketika sampai pada kisah Zulkarnain, para sahabat yang hadir menahan napas. Mereka tahu, kisah ini bukan dongeng biasa. Ini adalah kisah nyata yang diabadikan Tuhan sebagai pelajaran abadi. Dan mereka bertanya kepadamu tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan aku bacakan kepadamu kisahnya sebagai peringatan. Quran Surat Al-Kahfi ayat 83. Perhatikan kata peringatan di akhir ayat, bukan sekadar cerita atau hiburan, peringatan. Ada sesuatu dalam diri lelaki ini yang harus direnungkan oleh setiap generasi hingga hari kiamat. Lalu siapakah dia? Dua, tafsir sebuah gelar, dua tanduk yang menjadi misteri. Zulkarnain berasal dari dua kata, Zu, pemilik, dan Al-Qarnain, dua tanduk. Secara harfiah, pemilik dua tanduk. Namun apa maksudnya? Disinilah lautan perbedaan pendapat terbentang luas. Para ulama dan sejarawan bergulat dengan makna ini selama berabad-abad. Pendapat pertama, dua tanduk kekuasaan. Sebagian ulama mengatakan, dua tanduk itu adalah metafora dari kekuasaannya yang mencapai dua ujung dunia, timur dan barat. Ia menaklukkan matahari terbit dan matahari terbenam. Ia adalah raja pertama dalam sejarah yang ekspedisinya mencapai batas-batas bumi yang dikenal saat itu. Tanduk adalah simbol kekuatan dan kebanggaan di banyak peradaban kuno. Maka Zulkarnain adalah pemilik kekuatan yang membentang dari ufuk timur hingga ufuk barat. Pendapat kedua, dua masa kehidupan. Ada pula yang menafsirkan dua tanduk sebagai dua masa. Masa sebelum ia menjadi raja dan masa setelahnya, atau masa hidupnya yang panjang. Sebagian riwayat menyebut ia hidup hingga 700 tahun lebih, sehingga ia mengalami dua abad yang berbeda. Pendapat ketiga, dua cahaya di kepala. Riwayat lain menyebutkan bahwa pada kepalanya benar-benar ada dua tanduk, bukan tanduk binatang, tetapi dua cahaya atau dua tonjolan yang menjadi tanda kenabian atau kerajaan. Ini adalah pendapat yang populer di kalangan sebagian mufasir klasik. Pendapat keempat, dua utusan di dahinya.
Ada juga yang mengatakan bahwa di dahi Zulkarnain tertulis dua kalimat, "Inilah kekasih Allah dan inilah yang akan mati." Sebuah tanda bahwa ia adalah hamba pilihan yang tetap tunduk pada ketentuan kematian. Namun yang paling penting untuk diingat, apapun makna dua tanduk itu, ia bukanlah Zulkarnain yang disebut dalam mitologi Yunani, bukan dewa, bukan setengah dewa, bukan anak Zeus seperti yang diklaim bangsa Makedonia. Ia adalah manusia biasa, hamba Allah yang syaleh, yang diberi kekuasaan luar biasa sebagai ujian, bukan sebagai anugerah tanpa tanggung jawab. 3. Jejak dalam sejarah antara Alexander dan Cyrus.